Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Aulia Ramadito. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan komprehensif mengenai konsep dan penerapan teknik negosiasi dan lobby untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah negosiasi dan lobby. Mungkin kita sudah tidak asing lagi mendengar kata negosiasi dan lobby. Hampir setiap kegiatan, setiap hari, maupun mau disadari maupun tidak, kita sering melakukan negosiasi dan lobby untuk mendapatkan apa yang kita mau dengan tujuan-tujuan tertentu yang telah disepakati. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai negosiasi dan lobby dalam agenda atau overview sebagai berikut. Di sini yang pertama adalah definisi. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari negosiasi dan lobby, kemudian strategi dan teknik dari negosiasi dan lobby itu sendiri, prinsip-prinsip, kemampuan dasar, hambatan, dan yang terakhir adalah kesimpulan dari saya. Definisi. Negosiasi itu apa sih? Negosiasi adalah proses diskusi yang dilakukan dengan pihak lain untuk mencapai sebuah kesepakatan yang ditetapkan. Nah, ada bedanya untuk negosiasi dan lobby. Sedangkan lobby adalah upaya meyakinkan pihak lain untuk dapat mengakomodasi kepentingan yang dimiliki sehingga dapat menghasilkan sebuah kesepakatan dengan pihak lain. Mungkin dari definisi tersebut mungkin kita masih susah untuk membedakan negosiasi dan lobby, dikarenakan mungkin negosiasi dan lobby itu adalah saling berkaitan dan saling mungkin similar bagi kita. Nah, para slide selanjutnya di sini adalah karakteristik negosiasi yang menjadi pembeda dari negosiasi dan lobby. Nah, karakter negosiasi itu sendiri yang pertama adalah terdapat dua atau lebih pihak individu, kelompok, atau organisasi. Yang kedua, terdapat konflik kebutuhan dan keinginan antara dua pihak atau lebih. Yang ketiga adalah adanya proses tawar-menawar atau barter. Kemudian yang terakhir adalah topik yang dibahas adalah sesuatu yang kemungkinan terjadi di masa depan. Nah, itu untuk karakteristik dari negosiasi. Sedangkan karakteristik dari lobby itu sendiri yaitu adalah bersifat resmi atau informal. Kemudian pelaku atau pihak yang melakukan lobby dapat beragam dan dilakukan oleh siapa saja. Arah pendekatan dapat bersifat satu arah. Dan yang terakhir, waktu dan tempat dapat dilakukan di mana saja dalam kondisi wajar atau yang memungkinkan. Setelah kita belajar mengenai karakteristik dari negosiasi dan lobby, selanjutnya adalah strategi dan teknik. Bagaimana strategi dan teknik dari negosiasi dan lobby itu dapat berjalan sesuai apa yang kita mau dan dapatkan tujuan yang telah ditentukan. Nah, di sini ada berbagai strategi dan teknik yang dimulai dari strategi negosiasi. Nah, ada beberapa macam strategi negosiasi yang dapat kita pilih. Ya, saya ambil dari kutipan dari Zakaria dan Purwanto, yaitu yang pertama adalah win-win atau strategi menang-menang. Jadi apa sih strategi win-win itu? Ini strategi ini bisa dibilang adalah beberapa pihak yang berselisih yang untuk menginginkan penyelesaian masalah, ingin penyelesaian solusi yang diambil, masalah yang diambil pada akhirnya menguntungkan bagi kedua pihak, sehingga menghasilkan mutualisme bagi kedua pihak. Nah, strategi ini juga dikenal sebagai integrative negotiation, yang dimana kedua belah pihak saling mendapatkan tujuan yang mereka tetapkan sebelumnya. Yang kedua yaitu win-lose, strategi menang kalah. Strategi ini bagi pihak-pihak yang berselisih untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dari penyelesaian masalah yang diambil. Strategi ini pihak-pihak yang berselisih saling berkompetisi untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Jadi mereka berlomba-lomba dan saling kompetitif untuk mendapatkan apa yang mereka mau, sehingga dapat disimpulkan atau solusi bagi mereka adalah win to lose. Jadi salah satu
pihak dari mereka yang mendapatkan tujuan tersebut gitu dengan uh, berbagai persyaratan yang sudah telah ditetapkan. Kemudian adalah lulus-lulus strategi kalah-kalah. Yang ketiga, strategi ini dapat dipilih biasanya sebagai dampak kegagalan dari strategi-strategi sebelumnya ya. Akibatnya pihak-pihak yang berselisih pada akhirnya tidak mendapatkan sama sekali hasil yang diharapkan. Nah, bagaimana nih strategi kalah-kalah ini bisa jadi strategi dan teknik? Jadi uh, suatu negosiasi dan lobby tidak semuanya bisa dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita mau uh, atau dengan tujuan yang sama sesuai dengan yang ditetapkan. Tapi ya, ada kalanya tujuan tersebut mungkin lebih baik setelah kita negosiasikan sehingga kita menetapkan tujuan yang lebih baik daripada sebelumnya yang berdampak strategi itu bisa menjadi apa ya gagalan untuk ke arah strategi dan teknik yang lebih baik seperti itu. Keempat adalah lose win, strategi kalah menang. Strategi ini strategi dipilih bila salah satu dari pihak sengaja mengalah untuk mendapatkan manfaat dengan kekalahan mereka. Gitu. Kemudian strategi dan teknik dari lobby. Menurut Marto terdapat beberapa strategi dan teknik lobby, yaitu yang pertama adalah kenali objek yang dituju sehingga mengetahui seluk-beluk objek yang akan dituju kita harus lebih mengenal lawan di lobby kita, entah itu teman, rekan kerja maupun uh, pihak manapun. Yang kedua adalah persiapan informasi, bahan apa yang harus disampaikan. Kita harus mungkin riset terlebih dahulu, kita harus memiliki informasi-informasi yang mungkin sangat bisa membantu pada jalannya lobby tersebut. Dengan ini kita bisa lebih paham mengenai apa yang kita ingin lobby kepada pihak manapun. Yang ketiga adalah persiapan diri. Segala sesuatu yang harus dipersiapkan lebih baik, baik mental, fisik maupun yang lainnya. Itu salah satu contohnya adalah kepercayaan diri agar kita tidak dalam melakukan sebuah lobby. Kemudian yang keempat adalah berupaya menarik perhatian pendengar ketika mengirim pesan sehingga mereka menyimak dengan baik pesan yang bisa diterima. Jadi komunikasi yang efektif sehingga dengan gaya bahasa yang formal, sopan dan santun itu bisa dapat membantu kita untuk lebih baik lagi dalam melakukan lobby. Kemudian kelima, sajikan pengiriman pesan itu dengan jelas, dapat diterima dengan jelas dan dapat dipahami, yaitu intonasi kita saat kita berbicara, komunikasi yang efektif serta melakukan teknik komunikasi yang baik untuk bisa mendapatkan tujuan yang kita tetapkan sebelumnya. Kemudian yang keenam, tutup pembicaraan dan lobby dengan memberi kesan yang menyenangkan dan bila ada kelanjutan mereka tetap antusias. Kemudian prinsip-prinsip dan negosiasi dan lobby. Ada beberapa prinsip-prinsip dalam sebuah negosiasi. Yang pertama, negosiasi dan lobby adalah mencari kesepakatan. Yang kedua, memiliki batas waktu atau deadline. Dan yang ketiga, merupakan sebuah proses. Lalu yang keempat, merasa pada titik di mana tidak satu pun mampu memberikan yang diinginkan pihak lawan. Yang keempat, pada akhirnya bergaining position yang menentukan win-win solution. Dan yang terakhir, menggunakan langkah yang sistematis, yaitu contohnya 3P, persiapan, penyidikan, dan tujuan. Selanjutnya adalah kemampuan dasar negosiasi dan lobby. Secara teknis, pada dasarnya negosiasi dan lobby memiliki kemampuan dasar yang kita harus miliki agar proses negosiasi dan lobby dapat berjalan dengan baik dan sukses. Salah satunya adalah kemampuan membaca teks dan konteks,
kemampuan menulis, kemampuan berbahasa, dalam penyampaian berargumen dan artikulasi pendapat dengan baik, terus bagaimana kemampuan merepresentasikan pendapat gagasan agar dapat diterima dengan baik. Ya, yang kelima kemampuan mendengarkan, dan yang terakhir adalah kemampuan berkomunikasi dari gestur, bahasa tubuh, berpakaian, diksi dan sebagainya. Lalu setelah kita mempelajari strategi dan teknik dasar hingga spesifikasi, ada juga hambatan-hambatan negosiasi dan lobby. Apa sih faktor-faktor yang menghambat dari proses negosiasi dan lobby? Itu salah satunya uh, masalah dalam mengembangkan pesan dikarenakan munculnya keraguan-keraguan tentang isi pesan, kurang biasa dengan situasi yang ada, juga adanya pertentangan emosi atau kesulitan dalam mengungkapkan ide atau gagasan. Kemudian masalah dalam menyampaikan pesan, lalu masalah dalam menerima pesan seperti suasana kompetitif dan persaingan, dan masalah dalam menafsirkan pesan yang dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang, penafsiran kata, dan perbedaan reaksi emosional. Dan yang terakhir dapat saya simpulkan, negosiasi adalah proses tawar-menawar antara pihak lain secara formal untuk mencapai suatu tujuan atau kesepakatan yang telah ditentukan. Sedangkan lobby adalah pendekatan yang dilakukan agar terjadi kerjasama antara kedua belah pihak yang biasanya dilakukan secara informal atau suatu bentuk pendekatan yang tidak resmi. Baik, mungkin itu dari saya. Mungkin baik buruknya saya mohon maaf. Saya Ricky Rahmadito. Saya tutup.